Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa Orde Baru. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zalfa Dede Pratami dari absen 36. Halo, saya Muhammad Tamusti Aliansyah, absen 17. Perkenalkan, saya Layung Gading Parancah, absen 16. Nama saya Kurotaini Putri Dini dari absen 26. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Azara, nomor absen 22. Saya Karmelatul Laila, absen 15. Pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua aksi Tritura, yang ketiga surat perintah 11 Maret, yang keempat dualisme kepemimpinan nasional, yang kelima stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan, yang keenam stabilitas penyeragaman, yang ketujuh penerapan dwi fungsi ABRI, yang kedelapan rehabilitasi ekonomi Orde Baru, yang kesembilan ada kebijakan pembangunan Orde Baru, yang ke-10 integrasi Timur-Timur, yang ke-11 dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, langsung aja ke latar belakangnya. Latar belakang dari Orde Baru merupakan nama yang diberikan untuk periode pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru muncul sebagai reaksi terhadap kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang Orde Baru antara lain 1. G30S PKI, yaitu peristiwa percobaan kudeta yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini memicu anti-komunisme di kalangan militer dan masyarakat, serta melemahkan posisi Soekarno sebagai presiden. Yang kedua ada Super Semar, yaitu surat perintah yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi mandat kepada Soeharto. Yang ketiga ada KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, sebuah organisasi yang dibentuk oleh para mahasiswa pada akhir Oktober 1965 yang menuntut reformasi politik dan ekonomi, serta penghapusan PKI dan pengikutnya. Dan yang terakhir adalah krisis ekonomi, yaitu kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk akibat inflasi yang tinggi, utang luar negeri yang besar, dan penurunan nilai tukar rupiah. Krisis ini menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan ketidakpuasan sosial di kalangan rakyat. Selanjutnya adalah A. Masa transisi tahun 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritura. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari pencaturan politik Indonesia. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemudi, Mahasiswa, dan Pelajar, KAPPI, KAMI, KAPI, kemudian muncul pula KABI untuk para buruh, KASI untuk para sarjana, KAWI untuk para wanita, KAGI untuk para guru, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30S PKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat, yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR, mengajukan 3 buah tuntutan yaitu 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi.
Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan Ikrar Keadilan dan Kebenaran yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Selanjutnya, saya akan membacakan surat perintah 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Meskipun ada jaminan dari Pangdam 5 atau Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Amir Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu meminta izin kepada atasannya, yaitu Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku Panglima Kopkamtib. Majen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letjen Soeharto untuk Presiden Soekarno. Letjen Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti." Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965, setelah meletusnya pemberontakan G30S atau PKI, menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Jelaimena, dan Dr. Chairul Saleh Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Selanjutnya, yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Pada masa Orde Baru, terjadi dualisme kepemimpinan nasional, di mana Soekarno masih memimpin sebagai pimpinan kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto satu. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau Pel Nawaksara. Dalam Pel Nawaksara itu Presiden mengumumkakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 11 MPRS 1966. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelengkap Nawaksara dan bertambah gawatnya keadaan politik, pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar menyelesaikan masalah tersebut. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi.
1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama dalam melaksanakan pembangunan nasional pada tahun 1968 adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi A. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. B. Menyusun dan merencanakan Repelita. C. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. D. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. E. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru mengusulkan penyederhanaan partai politik dengan alasan bahwa banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan. Justru sebaliknya menambah permasalahan. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada bergabung ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 4 partai Islam yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, dan Perti bergabung dalam PPP. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengarahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. 2. Stabilisasi penyeragaman. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan depolitisasi partai politik dan ormas dengan cara menyeragamkan ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah, suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roslan Abdul Ghani. Pegawai negeri termasuk pegawai BUMN, baik sipil maupun militer, diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Menurut pemerintah Orde Baru, SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan. 3. Penerapan dwi fungsi ABRI. Konsep dwi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional,
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang Hankam, namun juga non-Hankam. Sebagai kekuatan Hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan tentang rehabilitas ekonomi Orde Baru. Program rehabilitas ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Sejalannya dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang di luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitas maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis, Paris Club, untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris, London Club, untuk merundingkan hutang piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikat baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Prancis Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar Amerika Serikat terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris, telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing PMA. Dengan UU PMA, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Dengan bantuan modal mereka, selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbaiki investasi dalam berbagai bidang ekonomi. Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya lain adalah menertibkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri UU PMDN nomor 6 tahun 1968. Satu hal dari UU PMDN adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Sejalan untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UU PMA dan UU PMDN pada tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal (BPPM). Hyperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968, sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun Repelita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya 1969. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya, inflasi terus menurun menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada 1970, dan 10% bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. Selanjutnya yang kelima, kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1978 sampai 1983 sampai 1988 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun. Adapun Repelita yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada ketiga konsep pembangunan nasional, yaitu
pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. A. Pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pelita 1 yang dicanang di landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembangunan sektor pertanian. Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut. Pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produk pangan nasional. BUUD atau KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian. Soeharto juga mengembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian lainnya, seperti institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produk yang cukup terkenal adalah varietas unggul tahan wareng. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produk pangan, terutama beras. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program bimbingan massal, kemudian ditingkatkan menjadi koperasi unit desa dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. 4 tahun 1973 yang membentuk wilayah unit desa, pada akhirnya menjadi koperasi unit desa. Selain program penyuluhan, Klompen Capir juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Klompen Capir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah sampai tingkat pusat. Klompen Capir merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. B. Pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Inpres, program wajib belajar, dan pembantuan kelompok belajar atau kejar. Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Pada tahun awal, pelaksanaan program pembangunan SD Inpres, hampir setiap tahun ribuan gedung sekolah dibangun. 1 juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah Inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984. Di akhir Pelita 3, dalam sambutan peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Pemerintah hanya mengimbau orang tua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. C. Keluarga berencana. Pada masa Orde Baru,
dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana. Pada 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%, dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa cetak maupun elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai tahun akhir 1980-an, di televisi Republik Indonesia sering diisi oleh acara mengenai pentingnya KB. Di samping itu, nyanyian Mars Keluarga Berencana ditayangkan hampir setiap hari di TVRI. Selain di media massa, di papan iklan pinggir jalan pun banyak dipasang mengenai pesan pentingnya KB. Hal itu menandakan bahwa Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan program KB. Slogan yang muncul dalam kampanye KB adalah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. D. Kesehatan Masyarakat Posyandu. Perkembangan pusat kesehatan masyarakat bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lamabang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center di 8 lokasi, yaitu di Indipura, Bojongloa, Salaman, Mojosari, Kasiman, Metro, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional. Konsep Bandung Plan terus dikembangkan. Tahun 1967 diadakan seminar konsep puskesmas. Pada tahun 1968 konsep puskesmas ditetapkan dalam rapat kerja kesehatan nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B, dan C. Kegiatan puskesmas saat itu dikenal dengan istilah basic. Ada basic 7. Basic 13 Health Service, yaitu KIA, KB, Gizi Mas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, Pencatatan, dan Pelaporan. Pada tahun 1969, tipe puskesmas menjadi A dan B. Pada tahun 1977, Indonesia ikut menandatangani kesepakatan visi Health for All by the year 2000 di Alma-Ata, negara bekas Federasi Uni Soviet. Pengembangan dari konsep primary healthcare pada tahun 1984 dikembangkan pos pelayanan terpadu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 program, yaitu KIA, KB, Gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi vitamin A, Fe, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan posyandu saat ini juga menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat seperti PIN, campak, dan vitamin A. Pada sensus 1971, hanya ada 1 dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sensus 1980 menunjukkan bahwa 1 tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk. C. Integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia
tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Ketiga partai politik itu adalah União Democrática Timorense yang ingin merdeka secara bertahap. Selain itu, terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Operasi militer diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Sementara, dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak fair dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri, pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM. Pada kurun waktu berikutnya, terdapat dua peristiwa, yaitu peristiwa penembakan misterius Petrus, peristiwa Tanjung Priok, pada kurun 1988 sampai 1993, terdapat peristiwa Warsidi, daerah operasi militer Aceh, Santa Cruz, Marsina, Haur Koneng, dan peristiwa Nipah. 10 tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 1994. Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memperhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perubahan bentuk kepemimpinan antara Orde Lama dan Orde Baru membawa perubahan besar dalam sejarah negara Republik Indonesia. Sebagai presiden masa Orde Baru,
Soeharto banyak melakukan perombakan-perombakan untuk menata kembali perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran pada masa Orde Lama. Jatuhnya Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari panggung kekuasaan pemerintahan Indonesia membawa perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi tidak terelakkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat menginginkannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengakhiri penyeragaman bentuk pemerintahan desa telah mendorong munculnya kebijakan untuk menghidupkan kembali bentuk-bentuk pemerintahan terendah di seluruh Indonesia. Pada masa Orde Baru juga terjadi beberapa konflik yang menjadi salah satu alasan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Nah, itu dia pembahasan tentang masa Orde Baru dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan atau penyebutan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.